Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 10 OTKP 2 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Bella Anggreni Harahap dan 3 orang teman saya, yaitu Rafika Nurhaliza, Nur Airin, Dwi Anggraini. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang jurusan OTKP, di mana saya akan menjelaskan tentang prospek pekerjaan OTKP, sedangkan teman saya akan menjelaskan tentang pengertian OTKP, keunggulan dari jurusan OTKP, alat dan bahan OTKP. Langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Let's go! Di sini Rafika akan menjelaskan tentang pengertian OTKP. Mari kita dengarkan, teman-teman. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau bisa disingkat OTKP, dulu bernama Administrasi Perkantoran atau AP, merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen, mempelajari tentang pengertian naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengolahan surat atau dokumen, penataan dan pengolahan arsip, penganan perjalanan bisnis, penanganan dan kas kecil, penyiapan pertemuan atau rapat, penanganan aplikasi dan penanganan informasi melalui internet. Sekian itu penjelasan dari Rafika tentang OTKP. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Hai teman-teman semua, apakah teman-teman masih bingung tentang prospek kerja? Dengan demikian, prospek kerja merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh seseorang di masa yang akan datang, baik kecenderungan untuk meningkatkan atau menutup. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi. Saya akan membahas 5 prospek kerja di jurusan OTKP. Sebenarnya masih banyak, namun saya hanya membahas 5 saja pekerjaannya ya. 1. Resepsionis. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, dan hotel. Seorang resepsionis harus memiliki sifat yang ramah terhadap tamu agar memberikan kenyamanan terhadap pelayanan. 2. Sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Seorang sekretaris harus mampu mengemban tugas dari atasannya. 3. Staf administrasi. Seorang staf administrasi dituntut untuk melakukan pengorganisasi data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi di suatu perusahaan. Intinya, seorang staf administrasi dituntut untuk rapi dan tahan tekanan. Seorang staf administrasi dituntut untuk menjadi orang yang teliti terkait pekerjaannya yang banyak berkaitan dengan penyusunan data hingga agenda kerja. 4. Staf personalia. Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang terkait dengan administratif. Selain itu, personalia juga mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawannya. Tugas seorang personalia adalah mengurusi hal seperti soal gaji, presensi, cuti, dan administrasi karyawan lainnya. 5. Event organizer. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Misalnya, jika suatu perusahaan mempunyai sebuah acara seperti memperingati hari berdirinya perusahaan, itulah tugas dari EO untuk mengatur jalannya acara. Seorang event organizer perlu memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif serta tanggung jawab yang besar. Nah, seperti itulah prospek pekerjaan di jurusan OTKP. Jadi teman-teman jangan pada bingung lagi ya. Di sini ku akan menjelaskan alat-alat apa aja sih yang diperlukan dalam jurusan OTKP. Yuk kita mulai. Setiap kantor pastinya memiliki peralatan kantor yang berbeda, disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Walaupun ada beberapa peralatan kantor yang wajib dimiliki oleh setiap kantor.
Peralatan kantor yang harus dimiliki oleh setiap perkantoran antara lain meja, kursi, lemari, arsip, komputer, dan lain-lain. Sedangkan peralatan kantor yang tidak mutlak dimiliki tapi sangat dibutuhkan seperti mesin fotokopi, scanner, dan lain-lain. Dalam kegiatan kearsipan, pasti banyak istilah asing di telinga kalian, bukan? Nah, di sini aku akan menjelaskannya. Yang pertama ada alat sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, dikirim, diproses, dan disimpan ke dalam folder. Kedua ada kordeks, yang merupakan alat untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar. Apa itu kartu indeks? Kartu indeks merupakan kartu yang berisi identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan. Lanjut ada filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Terakhir ada financial record, yaitu merupakan arsip yang berisi catatan mengenai keuangan. Karena bakal panjang jika dijelaskan satu-satu, silakan kalian lihat list nama-nama alat kearsipan setelah ini dan dapat kalian cari artinya di internet. Oke, sekian penjelasan aku hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Apa saja sih keunggulan dari jurusan OTKP? Nah, jadi keunggulan dari jurusan OTKP adalah siswa dapat memiliki keterampilan yang tidak dipelajari di jurusan lain. Siswa dapat mempunyai bekal keterampilan seperti yang pertama, memiliki kemampuan mengetik 10 jari buta, sehingga siswa akan terbiasa mengerjakan tugas secara cepat tanpa harus melihat keyboard. Kemampuan ini menjadi keunggulan tersendiri bagi jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, karena sekarang ini perusahaan butuh tenaga kerja yang bisa diajak kerja cepat. Yang kedua, memiliki kemampuan menguasai administrasi yang baik dan benar, mengatur perusahaan, terbiasa dengan susunan bahasa yang baik dan benar, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya tentang keunggulan dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dadah. Jadi kesimpulannya adalah membuat jurusan OTKP ini menjadi lebih baik dan mudah dikenal oleh kalangan pelajar. Sekian hasil vlog dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.